Jangan lupa like and subscribe channel YouTube The Filhak. Atur nuhun. Luar biasa menurut gue ya, atau ceritanya itu luar biasa banget menurut gue. Ya dan itu diambil dari kisah nyata ya. Nah, buat yang ingin melihat sebagaimana horornya, ya pasti itu memang standar banget sih menurut gue emang. Tapi kalau untuk yang kayak gue yang pengen gimana sih visualisasi dari sebuah cerita itu, dan dalam hal ini gimana sih kalau cerita kayak Desa Penari itu divisualkan dalam sebuah film, buat gue itu dapat banget. Kenapa? Ya gue berani bilang lebih di atas 90% itu kejaga banget ceritanya. Bahkan beberapa percakapannya yang gue masih ingat itu hampir semuanya ada di film itu. Dan beberapa alur-alurnya nggak ada yang dirubah sama sekali, nggak ada yang ditambahin. Seperti misalkan film-film lain, gue nggak akan sebut lah filmnya ya. Itu kan kadang-kadang banyak yang ditambah-tambahin, tapi ini nggak ada yang ditambah-tambahin banget. Kalau mungkin ada yang beranggapan nggak kreatif banget sih. Kalau menurut gue sih itu bukan nggak kreatif, justru itu demi menjaga keaslian cerita, demi menjaga marwahnya satu cerita itu, ya dibuatlah seasli mungkin gitu ya. Dan itu gue puas banget. Dan kalau bisa sih sebenarnya gue pengen nonton sekali lagi ya, karena memang di film itu dari ceritanya sekalipun gue udah mulai ini banget, minatnya tuh tinggi banget buat cerita soal hal itu. Bukan gue nantang atau apa ya, tapi di situ sangat makna banget sih film itu. Bahkan gue sampai dipakai buat materi pengajian gue gitu. Materi pengajian gue sebenarnya itu secara nggak sengaja juga gue lagi membahas suatu bahasan gitu. Tiba-tiba murid gue ada yang bilang, ya kakak merhatiin soal kakak Desa Penari nggak ya? Gue bilang gue itu expected banget gitu ya, excited banget itu gue soal Desa Penari itu dulu waktu pertama kali keluar bahkan semalaman itu gue baca itu. Dan ketika buat di filmnya, wah gue bilang ini luar biasa banget itu, keasliannya kejaga banget, bahkan dialognya sampai pakai dialog Jawa ya. Dan buat gue itu sesuatu hal yang bagus demi menjaga keaslian dan kewibawaan cerita itu ya. Nah dengan dialognya beberapa pakai bahasa Jawa, itu menurut gue itu udah lengkap banget deh. Dan karakternya di situ juga mendalami banget perannya ya. Yang gue greget banget itu sama perannya si Wahid itu, emang itu anak nggak tahu gimana itu. Yang jelas film itu syarat makna banget gitu ya, yang dimana memang itu lumrah juga ditemui di beberapa wilayah lain. Bukan berarti gue bilang tempat lain itu banyak hanya kayak gituan, yang enggak, bukan. Artinya di setiap tempat itu kan pasti punya ada aturan-aturannya sendiri, atau bahkan larangan-larangan dan pantangan-pantangannya sendiri ya. Seperti ada daerah di Sumedang itu ya nggak boleh nyebut kucing, nggak boleh ya, bukan. Tapi setelah gue telusuri ternyata kucing itu, atau kucing dalam bahasa Sunda itu bukan makhluk gimana. Jadi dulu ya menurut orang situ ya, ada seorang pemuka agama yang katakanlah ulama dan kiai dapat julukan kucing. Nah jadi untuk menghormati pemuka agama itu, maka nggak boleh ada yang nyebut kucing dalam bahasa Indonesia, kecuali misalkan bukan orang daerah itu tapi menetap di daerah itu. Misalkan gue bukan daerah orang itu tapi gue menetap di situ, nah itu masih boleh. Tapi kalau orang asli situ udah nggak boleh nyebut kucing. Ya memang itu dari beberapa daerah pasti ada yang seperti itu, dan itu juga terjadi dari lokasi dan pemain Desa Penari. Ya ditambah lagi memang itu kesalahannya di pot itu parah banget ya, pemeran itu perannya dua sejoli gitu ya. Ya cuman apapun itu maknanya itu kena banget, film itu kena banget buat gue. Maknanya juga gue yang masih agak-agak
ingat sedikit soal ceritanya, gue bisa bilang justru malah menambah ini ya, malah menambah pembelajaran buat gue sendiri gitu ya. Dan ya seberapa kita kepada Allah, kepada Tuhan, atau yang dalam hal ini keyakinan gue itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang harus taat setaat-taatnya gitu ya, dan gak boleh bergantung pada makhluk lainnya gitu ya. Dan itu memang harus merekat banget dari dalam diri kita gitu ya, apalagi kan itu udah bersekutu dengan jin gitu kan, dan sebagainya macamnya gitu ya. Ya kita nggak bisa menghindar juga, memang kita hidup berdampingan, tapi bukan berarti kita harus memuji kepada selain Tuhan juga gitu ya, sampai bersekutu, sampai harus ada syarat apapun semacamnya, sehingga akhirnya ya kena bantunya sendiri lah gitu ya, tanpa gua tanpa mengurangi rasa hormat kepada ya yang sudah meninggal itu Bima dan Ayu ya. Tapi gue sebagai umat beragama tetap mendoakan semoga mereka berdua berada di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan kita layak mendoakannya meskipun kita tidak kenal mereka, tapi mereka masih saudara seiman. Kalaupun gak saudara seiman, saudara satu negara. Kalaupun enggak saudara satu negara, ya saudara sesama manusia gitu ya. Kalau dalam Islam itu disebutnya saudara seiman itu dia bisa betul disebutnya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah itu ya saudara sesama muslim, ukhuwah watoniyah itu saudara sesama negara, satu negara, ukhuwah insaniyah itu saudara sesama manusia. Ya kalaupun jadi dari ketiga itu minimal salah satunya pasti ada gitu, bahkan ketiga-tiganya gitu ya. Jadi kita layak mendoakan lah, apapun yang mereka hadapi, apapun yang telah mereka lakukan, ya kita semua pasti punya salah gitu aja. Hanya tinggal hal ini bisa menjadi pembelajaran bersama buat kita. Ini buat gue pelajaran berharga banget, diantaranya itu kalau di situ kan Pak Prabu, kalau di sininya gue ingat banget, tapi nah sayangnya di dalam film itu dipotong penjelasan, itu nggak dijelasin bahwa sebelumnya diadakan selalu pertunjukan tari menari, makanya disebut desa penari untuk ya katakanlah melindungi dari mara bahaya ya, katakan dalam tanda kutip daya lobbynya ya, dan daya lobby kepada desa Lembutan yang berdampingan dengan desa mereka. Tapi justru malah jinnya itu makin kuat gitu ya, ketika diberikan pertunjukan itu malah jadi minta tumbal. Kalau gue jelasin ke anak-anak gue ya, ke adik-adik gue yang di pengajian itu ya, kenapa justru jinnya itu malah makin kuat ketika diberikan persembahan gitu. Oh iya jelas, gue bilang ya orang disembah sama warga sekitar gitu, ya pasti kekuatan jinnya itu makin kuat gitu, apapun itu jenisnya. Ya gue jelasin demikian gitu ya. Akhirnya anak didik gue, adik-adik gue itu hanya bisa tertawa, oh iya juga ya gitu. Oh iya juga ya gitu ya. Dan di situ pembelajarannya itu luar biasa banget. Gue bilang sekali lagi gue bilang pembelajarannya itu luar biasa banget dari film itu. Bahkan sebenarnya karena memang ceritanya udah gue nggak temuin lagi, dengan keberadaan film itu bisa ngingetin kembali cerita yang lalu, cerita yang udah kita pernah baca gitu ya, yaitu soal ya sekali lagi soal ketaatan kita beribadah kita pada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Dan sekali lagi gue atas yang membuat film itu, kalau nggak salah itu gue pernah terima berita si pengarang cerita itu dari akun Psikomen kalau nggak salah ya, meminta ke Manoj Pujabi kalau nggak salah, yang pemilik rumah produksi itu bilang ya rahasiain lah tempat aslinya itu di mana gitu. Dan ya menyanggupi Manoj Pujabi itu. Ya gue bilang ini hal baik gitu kan ya, karena dalam konteks ini kalau misalkan belum dibocorkan ya malah jadi pencemaran. Yang pertama bisa jadi pencemaran nama baik bagi desa itu sendiri, dan juga bagi orang-orangnya. Yang kedua bisa jadi sasaran fitnah, bahkan yang lebih buruk lagi bisa diserang mungkin oleh sama beberapa kelompok ya, yang akhirnya malah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Udahlah ya gue bilang
dimanapun itu lokasinya, dimanapun itu apapun itu namanya, yang jelas pembelajaran bagi kita itu ya kita harus meningkatkan ketaatan peribadahan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Udah sih, itu aja, cukup simpel. Dan jangan sampai pula naudzubillah-nya kita bisa terjebak dalam suatu kondisi yang dijelaskan dalam film tersebut gitu. Apalagi kan gue ingat banget Bima itu digambarkan dari cerita itu memang dia sebenarnya dia anak pengajian ya, anak pesantrenan, teman-temannya Nur gitu. Dan di situ digambarin dia pakai celana cingkrang dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Dan ya itu pas banget lah karakternya. Ya emang yang greget itu ya si Wahyu aja sih, itu perannya yang memang greget banget itu. Bukan karena apa-apa ya, karena ceplos-ceplosnya itu sih. Ya tapi itu bisa jadi inilah bumbu lah ya dalam film. Dan yang paling tambah, kalaupun memang ada dialog-dialog yang ditambahin, menurut gue sih itu wajar banget lah. Gak mungkin ada yang 100% harus meniru seperti itu. Justru harus ada modifnya sedikit, harus ada bumbunya sedikit lah, ada bumbu humornya biar nggak tegang terus gitu. Kalau dibandingin sama film itu, kalau dibandingin sama apalagi, jangankan sama Insidious dulu, jangan sama Insidious lah, sama mungkin The Doll aja mungkin. Sorry The Doll ini ada Doll 3 juga ya, itu memang masih kalah. Nah kalau menurut gue itu memang masih kalah tegangnya emang ya. Tapi kan di sini gue sekali lagi bilang, film ini bukan buat ditonjolin horornya, tetapi untuk secara tampak itu yang ditonjolkannya itu adalah visualisasi dari ceritanya. Dan yang kedua, ingetin kita lagi pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari cerita itu gitu ya. Dan juga untuk menghargai orang-orang yang sudah terlibat dari ceritanya itu. Ya terima kasih juga buat gua teman-teman dari Simple Man gitu ya. Terima kasih juga dari gua gitu ya, karena memang udah memberikan pelajaran yang paling berharga banget gitu ya, yang paling berharga. Dan satu cerita yang luar biasa banget, yang menggugah hati gue juga dari pertama kali muncul cerita itu, dari pertama kali viral cerita itu. Dan adanya film itu melengkapi banget apa yang pernah gue kagumi selama ini, dan bahkan justru ngembaliin marwah dari cerita itu sendiri, yang bisa jadi itu pembelajaran yang sangat berharga buat kita ke depannya. Oke, segitu dulu dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.